Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di awal tahun 2024. Topik tentang Yesus Kristus itu selalu menarik perhatian banyak orang. Topik ini selalu mendapat perhatian yang serius. Nah, siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu? Mari kita belajar dari kitab Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita baca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah penguasa kehidupan kami, umat-Mu. Saat ini kami mau belajar dari kitab suci-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitahukannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapakah Yesus? Pertanyaan ini menarik perhatian banyak orang, dan pandangan orang tentang Yesus itu berbeda satu sama lain. Ada yang begitu mengagungkan dia, begitu memuliakan dia, dan menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Ada juga yang berpandangan Yesus itu manusia hebat. Ada juga yang memiliki pandangan bahwa Yesus itu adalah manusia setengah Tuhan. Dan ada juga yang berpandangan bahwa Yesus itu tidak lebih dari seorang nabi. Nah, penginjil Markus adalah sahabat dari Paulus. Kita tahu bersama, Paulus adalah pemberita Injil. Dan ketika Paulus memberitakan Injil, Markus ada bersama-sama dengan dia. Nah, Markus inilah yang menulis kitab Injil Markus. Dia menulis kitab Injil ini tahun 55 sampai tahun 65 Masehi kepada jemaat yang berada di kota Roma. Nah, Markus tidak mau berpanjang-panjang dalam perdebatan siapakah Yesus itu. Karena itu Markus di awal tulisannya langsung saja menyebut, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Bagi Markus, Yesus adalah anak Allah. Ya, Yesus adalah anak Allah. Banyak orang salah memahami tentang anak Allah. Mereka memahami kalau Yesus disebut anak Allah berarti Yesus punya orang tua, dan Allah Bapa dipandang sebagai orang tuanya. Pemahaman biologis seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Ketika Markus menyebut Yesus adalah anak Allah, bukan dalam pemahaman yang seperti itu. Markus menyebut Yesus anak Allah dalam sebuah pemahaman bahwa Yesus itu berasal dari sorga. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, banyak orang tidak paham tentang Yesus. Kalau kita membuka YouTube misalnya, kita akan menyaksikan ada banyak serangan terhadap ajaran ini, yang mana Yesus adalah Allah. Nah, apakah kita sebagai orang Kristen terganggu dengan serangan-serangan yang mendiskreditkan ajaran tentang Yesus? Tidak, saudara sekalian. Mengapa? Yang pertama, Yesus itu Tuhan. Tuhan tidak usah kita bela, sebab Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Yang kedua,
orang Kristen memahami beriman kepada Yesus itu bukan usaha manusia, tetapi itu adalah kasih karunia Allah semata. Jadi jika orang tiba pada sebuah kesadaran beriman pada Yesus, itu adalah kasih karunia Allah semata. Sehingga tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri ketika dia beriman kepada Yesus. Karena dia beriman, itu semua karena kasih karunia Allah semata. Nah, Yohanes diperkenalkan oleh Markus di awal tulisannya. Markus mengutip nubuatan Nabi Yesaya bahwa Yohanes ini adalah seorang yang dinubuatkan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid Yesus. Yohanes Pembaptis ini telah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi, yang mana dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, kalau orang mau dipersiapkan untuk jumpa Tuhan, apanya yang dipersiapkan? Saudara, hati yang harus dipersiapkan. Hal ini jelas dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun. Dalam ayat yang keempat, Yohanes mengucapkan kalimat ini, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Bertobatlah, kata Yohanes. Jadi orang kalau jumpa dengan Tuhan, dia harus bertobat. Ya, dia harus bertobat. Nah, bertobat itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, metanoia. Dari kata metanoeo. Artinya perubahan pikiran atau perubahan hati. Jadi kalau orang hatinya tidak berubah, pikirannya tidak berubah, orang itu belum bertobat. Jadi saudara sekalian, semuanya berawal dari pikiran. Semuanya berawal dari hati. Bertobat berarti meninggalkan pikiran atau hati yang dipenuhi oleh dosa. Nah, ini yang menarik saudara sekalian. Yohanes ditugaskan untuk mempersiapkan orang-orang menyambut Yesus sebagai Mesias. Yohanes Pembaptis dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang menyambut kedatangan Mesias. Ya. Dan berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah berita pertobatan. Baptisan merupakan tanda, ya, tanda bagi mereka yang bertobat. Ketika seseorang telah menyatakan pertobatannya, Yohanes Pembaptis menandai mereka dengan baptisan. Ya, baptisan Yohanes Pembaptis adalah tanda pertobatan. Nah, banyak orang dari Yerusalem, dari Yudea dan sekitarnya datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu berarti banyak orang yang bertobat. Bertobat dari jalan hidup yang salah, bertobat dari pikiran yang sesat. Nah, Yohanes Pembaptis menolong orang-orang ini berjumpa dengan Tuhan, dan jalan untuk itu adalah pertobatan. Yang menarik saudara sekalian dalam bacaan kita saat ini, ayat yang ke-6. Disebut di sini, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Apa yang melintas dalam pikiran kita ketika membaca ayat 6 ini? Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yang bisa saya katakan melalui kesempatan ini adalah penampilan Yohanes bersahaja. Penampilan Yohanes Pembaptis apa adanya. Penampilan Yohanes Pembaptis sederhana. Dan ini kiranya menjadi penampilan hamba-hamba Tuhan dimanapun dia berada. Dia tampil apa adanya. Dia tidak tergoda untuk berpenampilan mewah di hadapan umat yang dipimpinnya. Nah, Yohanes Pembaptis adalah orang yang sederhana dan rendah hati. Kemudian kerendahan hati ini nampak dalam bacaan kita pada ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan saudara sekalian, sebuah ungkapan hati yang jujur, sebuah kerendahan hati yang sejati,
Dia mengatakan dia lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa di sini Yohanes Pembaptis sangat memuliakan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, kemudian dari bacaan kita saat ini, kita menemukan ada 4 hal yang diberitakan oleh penginjil Markus tentang Yesus. Yang pertama, ayat 7. Yesus itu berkuasa. Dan itu nyata jelas dari apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, ia lebih berkuasa daripadaku. Demikian kata Yohanes Pembaptis. Dan ternyata bukan hanya lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi Yesus benar-benar Allah. Sebab hanya Allah lah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Itu hal pertama yang diberitakan oleh penginjil Markus di sini. Yesus lebih berkuasa dari apapun. Di dunia ini acap kali kita tergoda mengandalkan kuasa lain. Apalagi ketika orang yang kita kasihi sakit, menderita sekian tahun tidak sembuh-sembuh. Godaan untuk mengandalkan kuasa lain itu sangat besar. Kita mulai berpaling kepada dukun. Kita mulai berpaling pada praktek-praktek magis. Meletakkan air di atas kubur. Kemudian kita meminum air itu. Dan macam-macam praktek yang benar-benar tidak mengandalkan kuasa Yesus. Di sini penginjil Markus mengingatkan kita bahwa Yesus lebih berkuasa dari apapun. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Yang menjadi catatan evaluatif bagi kita, sejauh mana kita mengandalkan kuasa itu. Yang kedua, ia membaptis dengan Roh Kudus. Itu kata Yohanes. Yohanes sadar bahwa baptisannya hanya baptisan air, ya. Tetapi baptisan Yesus adalah baptisan Roh Kudus. Ada banyak gereja yang mengklaim baptisan kami adalah baptisan Roh Kudus. Saudara, baptisan Roh Kudus pelakunya adalah Yesus. Hanya Yesus yang melakukan pembaptisan Roh Kudus. Baptisan yang dipraktekkan oleh gereja-gereja dewasa ini adalah baptisan air, ya. Tanda seseorang telah dipersekutukan dengan Yesus, tanda seseorang telah menjadi murid Yesus. Nah, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Itu berarti Yesus sangat berkuasa. Sehingga praktek pembaptisannya bukan dengan air, tetapi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Roh Kudus turun ke atasnya. Itu berarti Yesus dan Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Dalam memahami tentang kealahan, kita acap kali memahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terpisah. Itu tidak berada dalam sebuah kesatuan. Padahal sesungguhnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Satu hakikat sebagai Allah yang kemudian menyatakan diri dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat, ketika Yesus dibaptis, muncullah suara dari sorga. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dengan catatan ini, Markus mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus benar-benar anak yang dikasihi Allah. Yesus benar-benar sangat dikasihi Allah. Yesus benar-benar jalan hidupnya adalah jalan yang berkenan di hadapan Allah. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2024 ini? Yang pertama, perubahan hati, perubahan pikiran. Perubahan hati, perubahan pikiran ke arah yang lebih baik, mendekat kepada Yesus, bukan menjauh pada Yesus. Itulah metanoia. Itulah pertobatan. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah,
hatinya mendekat kepada Allah, pikirannya, jiwanya mendekat kepada Allah. Itulah pertobatan. Metanoia. Di sepanjang tahun 2024 ini, mari kita tinggalkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, tempuhlah hidup seperti Yohanes Pembaptis yang sederhana, apa adanya, bersahaja, dan rendah hati. Orang yang tampil apa adanya, dia sesungguhnya sedang menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Orang yang hidup rendah hati, dia pasti akan ditinggikan oleh Allah. Acap kali kita ingin di tahun ini kehidupan kita lebih meningkat. Kita ingin di tahun ini kita ditinggikan. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Alkitab yang kita baca saat ini mengingatkan kita bahwa hidup rendah hati itu sangat penting. Dalam kitab Amsal kita membaca, rendah hati mendahului kehormatan. Jika kita ingin mendapatkan kehormatan, tempuhlah hidup dalam kerendahan hati. Yang ketiga, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus, sebab dia itu berkuasa di sorga dan di bumi, sebab dia membaptis dengan Roh Kudus. Ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, itu berarti Roh Kudus menguasai kehidupannya. Roh Kudus menuntun dia di sepanjang perjalanan hidupnya. Jika kita menghendaki hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tempuhlah kehidupan di sepanjang tahun 2024 ini dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka Roh Kudus pasti akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Amin.